Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama saya ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat prototipe. Saya akan memperkenalkan prototipe yang saya buat kemarin. Terus juga saya juga ingin membuat akun GitHub juga, dan setelah saya membuat akun GitHub saya akan menguploadnya. Langsung aja kita mulai. Kita akan masuk ke layarnya. Ini kita sudah tampil layarnya di sini. Ini kita masuk ke pertama kita masuk ke penjelasan ERD yang dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama adalah saya akan jelaskan sedikit. Jadi di dalam ERD yang dibuat sistem informasi ini, pertama di sini kita anggap ada 5 mahasiswa dulu. Mahasiswa ini memiliki data namanya NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan prodi. Ini data yang dimiliki oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Di mata kuliah juga ada primary key-nya, yaitu kode dosen, kode matkul, nama mata kuliah, SKS. Lalu mata kuliah ini diampu oleh dosen, ya. Dosen dia mengampu mata kuliah, di mana dosen ini memiliki kode dosen, NIP, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dosen juga mengampu mahasiswa. Lalu dosen mengisi administrasi, lalu administrasi membuat absensi nanti kesininya. Lalu nanti ketika ada mata kuliah maka masuk ke jadwal. Seperti itu penjelasan sedikit singkat tentang ERD yang dibuat. Lalu selanjutnya adalah sini akan memperagakan prototipe bagaimana aplikasi yang dimaksud. Ini menurut saya prototipenya, saya akan masuk ke sini. Saya menggunakan PHP dan ini masih sederhana. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Di data jadwal mahasiswa ini, ketika kita masuk ke sistem informasi akademiknya, yang kita akan melihat nama mata kuliah yang kita ambil. Misalnya di sini kita ngambil Basic English, Sistem Cerdas, ini kita ambil. Ini akan menampilkan mata kuliah apa yang kita ambil. Lalu di sini juga kita bisa menghapus, bisa mengedit, bisa menghapus kalau misalnya nanti ini nggak diambil atau mungkin salah jadwal, better ini bisa dihapus juga. Cara menghapusnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini, kita hapus saja. Hapus, maka ada tombol confirm, maka data akan dihapus, maka akan terhapus. Lalu di sini juga kita bisa melihat data mahasiswa itu juga, ya, data mahasiswanya. Lalu kita juga bisa menambah juga di sini. Lalu kita kembali ke data studi, data dosen juga kita bisa melihat di sini. Lalu ada data mata kuliah juga di sini. Diharapkan semua bisa dilihat. Di data mata kuliah ini akan ditampilkan banyak mata kuliah yang akan diambil. Tinggal nanti menyesuaikan si mahasiswanya mengambil jadwal yang mana dan menyesuaikan dengan kebutuhan di semesternya. Gitu. Lalu juga ini kita bisa tambah mata kuliah, tapi karena data mata kuliah ini diatur oleh administrasi, kita tidak bisa. Ini kita dari sisi mahasiswa ingin mengambil mata kuliahnya gitu. Setelah itu kita masuk ke bagaimana cara menambahkan datanya. Pertama di sini kita misalnya kita sudah mengambil mata kuliah, maka mata kuliahnya kita bisa menambahkan jadwal. Ya, misalnya di sini saya akan mengambil nama mata kuliahnya misalnya
sistem komputer misalnya, atau yang lain deh, misalnya metodologi desain perangkat lunak. Sini kita bisa mengisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosennya, nama dosennya siapa, kelasnya berapa, SKS berapa, ada ruangan berapa, itu dikasih tahu, maka nanti akan diverifikasi. Yaitu kita juga bisa mengisi kode dosennya berapa, misalnya 123 misalnya, saya kurang tahu kode dosennya berapa yang dosen biasanya. Lalu ada nama dosen juga. Waktu itu saya diajari sama metodologi desain perangkat lunak yang teorinya waktu semester itu sama Bu Dwi Rahmawati. Lalu kelasnya saya waktu itu dapat kelas D, SKS itu kalau salah 3. Saya ruangannya ini Zoom ya, jadi saya tulis Zoom aja, saya kurang tahu berapa ininya. Waktunya waktu hari Selasa jam 10 sampai jam 12.50. Misalnya kita ke mata kuliah kita isi bebas aja misalnya. Nah lalu kita udah masukin data-data yang diperlukan ketika kita mengambil mata kuliahnya. Nah ketika kita sudah selesai, maka kita klik tambah data di sini, maka data telah ditambahkan. Akan muncul ini seperti ini, maka data akan muncul di sini. Ya di sini dimana akan ditampilkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Lalu juga di sini juga kita bisa menghapus, misalnya menghapus, misalnya di sini hapus juga karena ada data yang salah gitu, misalnya kita salah isi maka kita bisa isi lagi. Terus juga kita bisa tambah jadwal juga, misalnya kita bisa tambah lagi, misalnya kita nama ini kita bebas, kita misalnya kita ngambil kuliah sistem cerdas misalnya, kode dosennya, lalu nama dosennya coba waktu itu saya diajari sama Pak Fahri, lalu ambil kelasnya kelas C, SKS 3, ruangannya Zoom, lalu waktunya waktu itu hari Senin jam 07.00 sampai jam 10.30. Ya, kita masukin datanya. Setelah kita angkat data semua, maka akan dikirimkan. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti datanya salah atau ada yang diisi? Misalnya kita tidak mengisikan nama mata kuliah misalnya, maka di sini akan muncul please fill out the field. Jadi akan muncul peringatan bahwasanya ini tidak boleh kosong. Gitu, misalnya gitu. Oke, lalu tambah data. Kalau misalnya validasi datanya juga nanti kita bisa atur di awal gitu. Nah, maka data telah ditambahkan dan di sini sudah muncul sistem cerdas di sini. Kita juga bisa menghapus beberapa data yang lain. Misalnya tadi kita menghapus data ini, misalnya menghapus ini, maka akan timbul yakin, ada timbul confirm, oke, gitu. Terus kalau misalnya kita hapus lagi, misalnya kita hapus ini karena ini ada yang sama, ya maka kita hapus gitu. Itu nanti diharapkan ketika pas sudah mahasiswa mengisi ini kan masih dalam bentuk ini, maka diharapkan ini bisa menjadi si dosen bisa mengisi kembali gitu. Lalu di sini kita udah melihat bagaimana jadwal mahasiswanya. Jadi di dalam sini tadi hubungannya adalah nama mata kuliah itu diambil oleh mahasiswa, dan mata kuliah ini diambil oleh nama dosennya, dan dosen juga nanti akan menampilkan kelasnya, SKS-nya, ruangannya juga sama. Lalu juga di sini waktu juga akan dikasih tahu,
aksinya juga kita bisa edit juga, tapi sayangnya di sini harus tidak ada edit ya. Tapi ketika mahasiswa ini ada, maka edit ini harus tidak ada. Yang aksi yang bisa dilakukan hanyalah hapus saja gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah model sebuah data master juga tadi kita sudah lihat. Nah, lalu yang berikutnya adalah masuk ke GitHub. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat akun juga. Akun GitHub ini saya gunakan untuk mata kuliah yang lain di mobile web service. Kebetulan tugasnya adalah membuat aplikasi Android dan itu di-upload ke GitHub. Nah, kebetulan kemarin saya sudah buat dan menggunakan akun Google. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Start a project, jadi kita juga bisa membuat terus coba-coba. Kita juga bisa menggunakan ini, ya. Terus juga kita bisa ekspor juga di sini. Kira-kira ada apa aja? Ya. Jadi saya tahu bahwasanya GitHub ini adalah suatu version control system di mana di dalamnya itu kita bisa upload aplikasi lalu kita bisa pamerin gitu. Misalnya saya buat aplikasi apa, maka saya bisa upload ke sini gitu. Dan VCS itu bisa digunakan collaboration juga, jadi bisa bareng-bareng gitu ke semuanya. Nah, lalu setelah kita ekspor di sini juga kita bisa atur pengaturannya. Di sebelumnya juga kita harus verifikasi dulu emailnya supaya aktif gitu. Yang lainnya juga gitu. Lalu ya bisa kita mengatur email juga, notifikasi atau yang lain-lainnya. Bahkan saya juga bisa link ke Android Studio waktu itu. Ini ke sini waktu itu udah masuk ke situ. Lalu yang berikutnya adalah saya juga bisa mengatur di sini. Nah, sekarang kita masuk ke repository aja ya. Ke repository, ke dashboard lah ya, ke dashboardnya. Lalu kita di sini bisa login, kita udah login terus membuat repository. Nah, saya di sini akan mengupload data yang jadwal mahasiswa ini saya upload ke GitHub. Nah, GitHubnya saya menggunakan repository. Jadi pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin menguploadnya ke GitHub adalah kita buat repository dulu, repository baru, repository. Lalu ini kita misalnya tulis dengan aplikasi dia sederhana misalnya. Lalu ini adalah untuk sistem informasi akademik, sistem informasi akademik. Lalu di sini kita public, di sini juga kita bisa public, bisa private juga. Di sini saya menggunakan secara private karena saya tujuan di sini bukan untuk pamer aplikasi, tapi saya untuk belajar gitu. Saya masih menggunakan private gitu. Atau kalau misalnya bisa dibuka sama orang juga, saya bisa menggunakan public gitu ya. Public aja gitu kita tulis. Juga ada readme. Nah, readme ini untuk mengatur readme. Jadi misalnya ketika kita masuk ke repository maka akan ditampilkan readme file. Jadi file itu akan dibuka, kira-kira deskripsi apa aja, misalnya kayak panduan apa gitu di panduan bawahnya itu. Misalnya aplikasi ini cerita tentang apa, kita harus apa, dan misalnya kekurangan apa kalau kita berikan aplikasi ini harus apa gitu. Itu terus udah kita buat repository, maka aplikasi sudah kita jalankan, sudah kita buat salah satu repository. Nah, lalu bagaimana cara menguploadnya?
Yang pertama kita coba lihat dulu di sini issues pull request nih. Kalau pull ini kita harus menggunakan aplikasi Git. Ya, aplikasi Git saya udah install waktu itu untuk Android Studio juga. Terus juga kita bisa mengatur yang lain, actionnya apa, kira-kira lognya seperti apa itu. Lalu inside juga kita bisa lihat kira-kira repository ini mengatur tentang apa. Lalu bisa setting juga, manage access juga, kita bisa pengen ini apa gitu, harus masukin sandi juga kalau misalnya kita mau ngatur. Jadi kita masuk ke kode aja ya, kita masuk ke add file misalnya, create new upload files. Nah, lalu bagaimana cara uploadnya? Lalu kita udah membuat satu repository juga, repository di dalam sini, dan kita bisa menyediakan dialog untuk uploadnya. Jadi nanti kita tinggal seret aja aplikasinya ke Edge-nya. Yang pertama adalah kita sebelum itu kita satukan dulu filenya kita satukan dulu. Jadi di file ini kita akan menggunakan XAMPP, di mana untuk masuk ke sana itu membutuhkan satu file ini. Nah, susunan filenya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke ini. Jadi di file itu ada beberapa fungsi-fungsi, di mana fungsi-fungsi ini untuk mengatur masing-masing pengaturan apa yang akan kita jalankan gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih prototipe-nya adalah si mahasiswa diharapkan bisa melihat secara langsung mata kuliah yang diambil, gitu. Dan kita bisa menghapus, bisa mengedit, bisa menghapus ya, edit nggak, dihapus saja supaya dia bisa kira-kira apa yang harus mereka lakukan gitu, seperti itu. Lalu file sudah kita satukan, itu di sini indeks, di mana yang pertama kali dilihat dari XAMPP-nya itu adalah indeks dulu. Ya, lalu masuk ke sini. Kalau misalnya kita mau lihat tambah dosen, maka ke sini gitu. Lalu yang harus kita lakukan adalah berikutnya, ketika kita sudah menyatukan semua filenya, sudah melakukan semua apa yang bisa kita lakukan, yang berikutnya adalah kita menyeret atau memasukkan file ini ke GitHub. Caranya adalah bisa menggunakan seret atau bisa copy. Cuma kali ini saya akan menggunakan seret aja. Sini kita masuk ke sini. Ini supaya gayor, saya tutup dulu. Saya nggak buka, saya masuk ke indeks dulu sini aja. Lalu masuk ke sini. Lalu kita kecilin supaya bisa di drag gitu. Ya, lalu masuk ke sini, htdocs responsi. Nah, ini kita tinggal drag aja ke sini. Maka copy bisa langsung di upload, dan semua bisa, atau bisa menggunakan choose your file juga. Misalnya di sini ada apa gitu di htdocs itu kan, bisa juga menggunakan di sini gitu. Bisa. Lalu kita sudah upload ke sini. Nah, di sini ada commit change, di mana saya menambahkan, misalnya di sini saya tulis misalnya aplikasi SIA. Nah, karena GitHub ini menggunakan commit itu adalah istilahnya kayak tanda di mana perubahan yang saya lakukan. Jadi setiap saya mengupdate aplikasinya, saya tinggal menggunakan apa gitu, saya misalnya masukin filenya gitu, maka ini saya upload file misalnya. Nah, bisa dibilang kayak versi pertama lah gitu. Nah, setelah itu kita sudah buat petisinya. Lalu di sini saya bilang upload file saja misalnya. Nanti akan dilanjutkan besok atau kapan kira-kira aplikasinya akan dikembangkan kembali. Lalu di sini ada pilihan commit directly to the main branch atau create new branch. Jadi branch ini istilahnya kayak akar gitu, kayak misalnya branch apa di dalam commit itu dia akan dipisahkan kemana, mau ke branch yang lain atau branch ini.
Saya akan masukkan ke main komite. Jadi ini adalah program utama yang saya buat, karena ini grup pertama. Saya akan masukin ke main juga, lalu kita commit change. Maka aplikasi tadi akan ada proses, dan di sini saya sudah menampilkan ada folder di sini yang bisa ditampilkan. Disinilah aplikasi ini bisa dijalankan, aplikasi disimpan. Lalu kurang lebih seperti itu aplikasinya. Baik, kita sudah rapikan terus upload. Oke, mungkin seperti itu saja bisa saya sampaikan. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti ini prototipenya. Mungkin prototipenya kurang begitu bagus, kurang begitu tapi setidaknya di dalam halaman ini kita bisa melihat kira-kira seperti apa sih aplikasi sistem informasi akademik yang kita inginkan. Kita pengennya sistem informasi akademik itu bisa nambah jadwal atau bisa menambah KRS atau kartu studi mahasiswa, kartu rencana studi. Jadi itu bisa tulis di sana, kita bisa tambahkan gitu. Atau kita juga bisa melihat jadwal gitu. Jadwal ini kira-kira seperti apa. Lalu nanti dosen bisa mengambil data absennya, misalnya absen dari dosen meminta ke administrasi untuk meminta absensi, maka nanti administrasi akan menerbitkan absensi untuk mahasiswa. Misalnya kita menggunakan kode atau gimana, itu nanti masuk ke langsung administrasi gitu. Terus juga data mahasiswa juga akan terus bertambah, dan data mahasiswa ini kita bisa tambahkan berikutnya. Misalnya kita tadi tambahkan bisa kan, bisa kita tambahin. Nah, karena di sini kita menggunakan SKS atau mata kuliah yang diambil oleh semua orang mahasiswa, maka ya di situ. Dan kalau misalnya mahasiswa ini mengambil, kita juga akan login juga. Jadi nanti ada file loginnya, kurang lebih seperti ini file loginnya. Sebentar. Bentar. Ya kurang lebih seperti ini animasi loginnya. Jadi bisa ditampilkan misalnya masukin username atau password, dan itu kita bisa login gitu. Maka login menggunakan username dan passwordnya seperti itu. Lalu nanti kita juga bisa upload nanti ke ke GitHub-nya. Lalu seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Video ini ditujukan untuk pembuatan pemenuhan tugas responsi tugas metodologi desain perangkat lunak praktik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.